Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Druto Hasna. Saya dari kelas B besar dengan nomor NIM 220302110104. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam pandangan Islam. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu arti Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. 5 ideologi utama penyusun Pancasila merupakan 5 sila Pancasila. Ideologi utama tersebut tercantum pada alinea keempat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam persyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun terjadi perubahan, isi dan urutan 5 sila Pancasila yang berlangsung dalam beberapa tahap selama masa perumusan Pancasila pada 1945, tanggal 1 Juni diperingati bersama sebagai hari lahirnya Pancasila. Lalu kita lanjut tentang mengenal lebih dalam apa hubungan Pancasila dengan agama. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan bangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata seperti yang saya jelaskan tadi, dan sedangkan agama adalah ajaran sistem yang mengatur tata keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya. Pancasila sebagai ideologi negara menjadikan setiap warga negara dengan ideologi Pancasila memiliki hak asasi manusia untuk dapat memeluk agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan ajaran agama yang dikehendakinya. Negara hanya dapat memberikan toleransi kepada setiap agama yang menjalankan ibadahnya tanpa terkecuali, hingga tidak ada tempat untuk berkembangnya pertentangan atau konflik antara agama, karena dalam ideologi Pancasila dijelaskan bahwa agama tidak dipeluk atas dasar kepaksaan. Bentuk aspek penyelenggaraan Pancasila harus berdasarkan atas nilai-nilai dalam ketuhanan yang Maha Esa. Setiap aturan yang dibuat harus memperhatikan sikap toleransi antar agama. Apa sih hubungan Pancasila dan agama? Agama membutuhkan Pancasila dalam menyelesaikan keterbatasannya, khususnya untuk mempertemukan antara agama untuk menghindari adanya konflik. Dalam dimensi sosiologi, agama seringkali mendapat fungsi sebagai pemecah outgroup atau cacat. Agama ini hanya dapat dijembatani melalui konsensus bersama, yaitu dengan Pancasila. Sebaiknya, Pancasila membutuhkan agama untuk mempercayai kedalaman makna hidup. Pancasila dan agama juga memiliki hubungan mengenai prinsip ketuhanan. Pancasila mempunyai prinsip mendepankan ketuhanan dengan mencantumkan sila pertama. Agama menjalankan kepada pemeluknya untuk senantiasa taat kepada Tuhannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang bertuhan, artinya setiap warga negara mempercayai adanya Tuhan. Sehingga prinsip ketuhanan yang dicantumkan oleh sila Pancasila merupakan dasar serta ideologi negara Indonesia. Indonesia terdapat 5 agama, sehingga untuk menjaga kerukunan antara masyarakat, maka sila pertama di Pancasila dibuat dengan bahasa yang umum dan mencakup seluruh warga negara.
Setiap warga negara diberikan kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai perintah agamanya. Pancasila menyantumkan mengenai prinsip-prinsip cinta tanah air sekaligus taat dalam beragama. Agama juga mengajarkan hal demikian, setiap pemeluknya taat dan beragama dan mencintai tanah airnya. Keduanya saling mendukung dan mewujudkan cita-citanya. Hubungan agama Islam dan Pancasila. Sila 1. Pancasila disebutkan dalam Al-Quran, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, dan tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Al-Baqarah ayat 163. Sila kedua, Pancasila disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah menyuruhmu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar dapat mengambil pelajaran. An-Nahl ayat 90. Sila ketiga, Pancasila dalam kitab Al-Quran yang dikatakan, manusia dahulunya hanyalah satu umat, kemudian mereka berselisih ketika tidaknya karena suatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulu, pastilah diberi keputusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan itu. Surat Yunus ayat 19. Sila keempat, Pancasila disebutkan dalam Al-Quran, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, menolonglah ampun mereka bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apapun kamu telah membuatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal. Surat Al-Imran ayat 159. Sila kelima, Pancasila juga disebutkan dalam Al-Quran, hai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran, karena Allah menjadi saksi dengan adil. Janganlah sekali-kali kamu membenci suatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Makna Pancasila dalam agama. Makna ketuhanan yang Maha Esa, percaya dan takwa sesuai dengan agama masing-masing. Makna kemanusiaan yang adil dan beradab, mengakui persamaan derajat. Makna persatuan Indonesia, menjaga persatuan dan kesatuan. Makna kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah menolong sesama. Pancasila bukan sekedar makna tanpa pengalaman. Pancasila bukan hanya sekedar simbol persatuan dan kebangsaan bangsa, tetapi Pancasila juga sebagai acuan kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita tetap wajib mengamalkan setiap sila-sila yang ada di Pancasila. Ketika kita mengamalkan Pancasila, kita tidak harus menjadi aparat yang menjaga senjata, namun kita juga mengamalkan dalam masyarakat, sekolah, dan lingkungan keluarga. Dengan demikian, kita tidak kesulitan menghadapi lingkungan yang luas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.